Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Hasna Faiza RM selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu Riau. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan kali ini saya Aprilia Isni Putri, pemateri pertama dari kelompok 14 yang akan membahas materi dari bab 12, yaitu tentang ekonomi dan mata pencaharian Melayu Riau. Yang pertama, persuk. Persuk adalah pentahapan jenis pekerjaan orang Melayu dalam sehari. Orang Melayu biasanya melakukan lebih dari satu jenis pekerjaan produktif untuk memenuhi keperluan dan hajat hidup mereka. Masyarakat Melayu melazimkan sekurang-kurangnya 5 tahapan atau persuk sehari semalam. Tentunya diselingi dengan istirahat, ibadah, dan aktivitas non-kerja lainnya. Persuk pertama, menakik getah atau memotong karet. Ini biasanya dilakukan selepas sholat subuh. Persuk kedua, biasanya orang Melayu selepas menakik dilanjutkan dengan pekerjaan, semisal memetik buah kopi ke kebun, menjungut air nira, dan lain-lain, yang berlangsung hingga menjelang sholat zuhur. Persuk ketiga, biasanya sesudah zuhur dan makan siang ada yang melakukan pekerjaan lain, misalnya mengambil daun umbia hingga masuk waktu sholat asar. Persuk keempat, setelah asar, biasanya dilanjutkan dengan mengelola daun lumbia untuk dijadikan atap atau menumbuk kopi yang sudah dijemur, dan masih banyak hal lain yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu mereka hingga menjelang malam. Kemudian persuk kelima, malam hari ada yang menganyam tikar pandan atau membuat barang kerajinan lainnya. Persuk dapat diilustrasikan seperti gambar berikut. Selanjutnya tapak lapan. Tapak lapan adalah sebutan sumber mata pencaharian yang terdiri dari 8 titik mata pencaharian atau 8 sumber pendapatan. Di antaranya, yang pertama, berladang atau pertanian. Berladang atau bersawah dapat saja ditransformasikan dengan bersagu yang masih dikekalkan oleh sebagian orang Melayu, misalnya masyarakat rawa atau pesisir. Ada pula jenis pekerjaan menanam ubi atau berkebun jagung atau sayur-sayuran. Yang kedua, berternak atau peternakan. Jenis pekerjaan ini dapat ditransformasikan dengan pekerjaan berburu yang sama tujuannya untuk urusan pemenuhan sumber protein daging. Yang ketiga, menangkap ikan atau perikanan. Ini berfungsi biasanya untuk memenuhi kebutuhan protein ikan orang Melayu. Yang keempat, beniro atau menentek enau atau kelapa, atau industri pengolahan hasil pertanian yang bisa disebut agroindustri. Pekerjaan ini dapat juga wujud dari pengolahan hasil meramu dari dalam hutan atau dari dalam kebun. Kelima, mengambil atau mengumpulkan hasil hutan atau laut atau perhutanan, misalnya berotan, berkayu, berdamar, berkemenyan, bergaharu, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya yang bersumber dari hutan. Yang keenam, berkebun tanaman keras atau tanaman tahunan atau disebut perkebunan. Jenis pekerjaan ini mendukung jenis pekerjaan lainnya seperti berkebun kelapa, berkebun kopi, kebun cengkeh, berkebun merica, berkebun durian, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, bertukang. Jenis pekerjaan ini lebih ke aktivitas menjual jasa, tenaga, keahlian, atau kemahiran kerja. Yang kedelapan, berniaga atau perdagangan. Berniaga cukup khas pada aspek jual belinya, kadang dilakukan sepekan sekali. Bidang pekerjaan ini dapat dilakukan di pelabuhan atau pelantar atau di tepi mandi, manakala orang berlalu lalang di sungai. Bidang berniaga ini ada kalanya dilakukan dengan tukar-menukar barang atau barter sesama penduduk. Tujuan tapak lapan dan persuk di atas selain untuk keragaman sumber pendapatan juga sekaligus taktik menghadapi kegagalan atau krisis akibat hanya bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Untuk antisipasi pada saat krisis dan jaminan keberlangsungan hidup keluarga dan perekonomian masyarakat. Pemahaman lainnya tentang tapak lapan adalah orang Melayu menetapkan satu pokok sumber pendapatan dan ditambah dengan sumber pendapatan sampingan, di mana pola ekonomi tapak lapan atau persuk ini adalah usaha untuk menghindari dari krisis ekonomi. Karena jika suatu jenis pekerjaan dibatasi oleh musim, maka masyarakat tidak dapat bekerja. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.